Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Alisa Sipania dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 6 Malang. Seperti yang kalian lihat di judul, kali ini aku bakal membahas tentang penegakan HAM. Tapi sebelum kita ke intinya, kalian tahu gak sih sebenarnya apa sih HAM atau hak asasi manusia itu? Aku jelasin ya. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia yang diberikan oleh Tuhan dari dia lahir. Jadi hak-hak manusia itu sudah pasti dimiliki oleh setiap individu masyarakat. Nah, hak asasi manusia itu berlaku dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Jadi, hak asasi manusia itu bersifat universal. Dan pada dasarnya, hak asasi manusia itu tidak bisa dicabut. Udah tahu kan pengertian HAM-nya? Sekarang kita langsung ke intinya yuk. Oke, karena tadi kan aku udah bahas tentang hak asasi manusia, sekarang kita langsung aja ke penegakan HAM. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kenapa sih HAM harus ditegakkan? Nah, HAM harus ditegakkan karena hak asasi manusia termasuk nilai Pancasila, yaitu sila kedua. Jadi, penegakan HAM harus dilakukan. Nah, kalian tahu gak sih penegakan HAM itu apa? Aku jelasin lagi ya. Oke, aku jelasin ya. Jadi, penegakan HAM adalah melakukan berbagai macam tindakan dalam rangka membuat HAM lebih diakui serta dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, penegakan HAM ini dilakukan karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah ukuran tertinggi bagi keberhasilan pembangunan di suatu negara. Lalu sebenarnya gimana sih penegakan HAM yang ada di Indonesia? Masih kurang maksimal ya. Maka dari itu perlu diadakannya penegakan HAM. Nah, penegakan HAM ini atau upaya penegakan HAM ini bisa dilakukan oleh siapapun itu, oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Kali ini aku mau jelasin tentang pemerintah dulu ya. Oke, upaya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ini dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Nah, komisi ini adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Jadi, setiap warga yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Nah, salah satu undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengatur mekanisme perlindungan hak asasi manusia secara terpadu. Nah, tadi kan udah aku jelasin tentang upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang, upaya penegakan HAM yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Oke, upaya penegakan HAM yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama, taat pada peraturan yang berlaku. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita harus bisa nih untuk menaati peraturan yang ada di tempat tersebut. Yang kedua, menjunjung tinggi toleransi. Yang namanya negara kepulauan pasti memiliki banyak ras, suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa toleransi terhadap semua budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengawasi penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. Dan yang keempat, kita sebagai anak-anak muda juga bisa terlibat dalam kelompok korban pelanggaran HAM. Di sana kita bisa support korban pelanggaran HAM dan mengikuti aksi-aksi penegakan HAM yang ada dan yang dilaksanakan di kelompok tersebut. Oke, kita udah sampai ke kesimpulan di video ini. Kesimpulan di video ini adalah hak asasi manusia adalah
bagian dari nilai Pancasila yang harus kita tegakkan. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia tidak hanya menjunjung tinggi hak diri kita sendiri, tapi juga harus menjunjung tinggi hak masyarakat yang lain. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.